Oke, saya akan share screen teman-teman. Oke, kedengeran suara lagunya? Ini kok nggak pada aktif ya? Coba saya pengen lihat dulu teman-teman. Kalau teman-teman aktif, bisa tolong di kolom chat. Dari kota mana? Jadi saya tahu teman-teman di sini pada hidup semua. Maksudnya pada on ya, pada live gitu ya. Maksudnya pada aktif. Ya, saya nggak akan mulai kalau belum ada jawaban nih. Jadi supaya saya nggak ngomong sendiri di sini. Malam Pak Gede, Pak Muhammad Falas, Bu Siska, boleh tolong share dari kota mana di kolom bagian chat, biar saya nggak merasa sendiri di sini. Karena ini belum akan saya mulai kalau kita nggak mulai jawaban. Oh, dari Medan, Pak Falas. Oh, orang Medan tuh. Oras Medan, Pak. Iya, ya. Oke. Malam Pak, saya dari mana nih? Samarinda, wih luar biasa, dari Kalimantan Timur ya, Kaltim ya kalau nggak salah. Saya biasa dulu sebelum COVID setahun 2 kali ada ke Balikpapan tuh dekat Samarinda. Belum pernah sih ke Samarindanya tapi pengen ke sana. Ya, semoga sehat-sehat yang di kota-kota dari Bali. Oh ya betul Pak, kelihatan dari namanya dari Bali. Ini chart saya udah kelihatan ya teman-teman ya. Ya harusnya kelihatan sih. Coba cek dulu deh. Ntar teman-teman saya coba cek juga. Ya, kita di Bandung, di sini situasi aman, teman-teman. Tadi saya juga baru keluar, baru cari makan, dan udah boleh dine in sih. Cuman sebentar aja, nggak bisa lama. Oke, udah kelihatan ya si chartnya ya. Oke, teman-teman, saya akan segera mulai. Kita akan recap dari Pak Christian yang minggu lalu, teman-teman. Pak Christian minggu lalu, pertama, XAG USD. Ya. Saya refresh dulu. Mana ya? XAG USD kita lihat. Oke, analisanya dia akan naik, turun. Ternyata betul dia turun ke sini, kita lanjut naik teman-teman ya. Ya, jadi ini sebenarnya bagus nih, break, retest ya, turun. Udah bener nih sebenarnya, bener teman-teman, ini bener ya. Dia turun, breakout, dia retest dulu, candle dulu sini retest, langsung turun. Oke, jadi retest cepet aja, dan dia di area support ini dia mantul, bikin higher high. Oke, ini XAG silver ya. Lanjut. Ini USD JPY. Coba lihat teman-teman. Ya, analisanya ini di Pak Christian akan turun dulu atau dia mantul sini. Ya, kita lihat aja seperti apa. Oke, dia betul turun ke sini, ternyata nggak lanjut naik, ternyata lanjut turun. Ya, karena memang trennya masih turun overall. Saya agak nggak jelas boleh ngomong ya, karena internet saya ini lagi jelek nih. Ya, Telkomsel lagi jelek di rumah saya. Kalau misalnya kurang kedengaran atau putus, boleh ngomong di kolom chat biar saya tahu. Ya, memang UJ nanti akan saya coba recap ya, karena memang masih bearish trend, dia belum jadi bullish teman-teman. Ya, oke ini UJ ya turunnya bener, tapi ternyata dia nggak mantul, dia lanjut turun. Oke, ya kita coba lanjut. Kita ada XAU USD. Oke, XAU USD ini gambarnya menganalisa akan turun, ya analisa akan turun. Close break kalau turun, kita lihat. Ya, dia sempat ada close break ini betul, masuk lagi tapi lanjut naik. Ya, ini saya sempat share juga di grup free teman-teman. Ya, nanti kita akan analisanya XAU karena bagus. Oke, lanjut. Ini Nasdaq, Enki, ya tanah 100. Biasanya akan turun dulu, ya buat higher low, lanjut naik, lihat seperti apa. Tuh turun, masih saya di sini, mungkin ini bikin pattern nih, jadi triangle, double bottom, kita lihat aja.
Selanjutnya AUD USD, ya banyak juga minggu lalu ya. Oke, lanjut AUD USD. Biasanya akan naik ke sini atau dia turun. Kita lihat ternyata saya tuh sini teman-teman, ya nggak menuju ke bawah ataupun sempat naik ke atas sini tapi mantul dari sini. Ya jadi ini bener naik ke atas tapi sempat turun dulu. Tapi overall masih sideways sini teman-teman. Ini AUD USD. Lanjut, ini Euro JPY, ya Euro Yen. Ya nulisannya entah akan turun atau breakout, break high. Kita lihat. Oke, ternyata masih ketahan area lower high sebelumnya, ya dan nggak naik ke atas dan nggak ke bawah juga. Ini masih ketahan di sini. Overall ini bikin bullish structure ya, belum break low di sini. Kita lihat DXY, ini indeks dolar kemarin selesai FOMC bergerak cukup ganas juga, melemah dolarnya. Kita lihat, oke, betul dia turun, ya dia break, retest, dan dia turun lagi. Ini pas. Oke teman-teman, jadi ini recap dari minggu lalu yang Pak Christian share. Saya akan analisa minggu ini teman-teman. Ada beberapa pair yang menarik buat saya. Dulu ya. Oke. Sekarang dari XAUSD teman-teman. Nah, pair favorit saya juga cukup bagus nih. Kita lihat di daily-nya dulu atau weekly-nya dulu deh. Ini dari weekly ya. Oke. Terus dulu bisa dihapus deh ini yang kemarin ya. Atau kita matiin dulu deh. Yep. Oke. Teman-teman lihat kemarin closing candle-nya bullish, tapi dia ada rejection di area sini. Ya, ini masih menjadi area resisten yang kuat, berarti kita coba tandain dulu ya. Tandain. Ya, sini menjadi area resisten yang kuat nih. Area 1834 ya. Lihat sekali, dia coba tembus sekali, 2 kali, 3 kali, masih ketahan di sini nih. Seller menahan kuat di area sini. Cuman saya masih melihat dia masih ada imbalance sini teman-teman. Ya area sini sampai sini nih. Sampai sini ya. Ya. Dan kemudian nih akan di-fill dulu oleh buyer. Ya, karena banyak orderan bank-bank besar, biasanya institusi besar yang belum kejemput di situ. Ya tapi nggak selalu harus langsung ya. Jadi atau bahasanya biasanya FVG, Fair Value Gap. Kalau saya bisa sebutnya imbalance. Nah lihat candle daily-nya teman-teman. Oke, daily-nya bagus juga. Ya, lihat di sini. Ya, dia bikin lower low, dia bikin higher low ya, sorry higher high. Jadi dia bikin base nih. Ya, dia ketahan nih, ada area support kuat juga di sini teman-teman. Menahan candle-nya nggak bagus tuh, menjebalkan. Sempat coba buat breakout, ternyata masuk lagi. Nah ini kemarin breakout, bikin candle bullish. Dan sekarang dia lagi coba retest, nutup imbalance-nya dulu. Mungkin sampai sini nih area 9. Tandain ya. Oke, ya. Coba tandain dulu. Oke. Kita 4 hour-nya. Kira-kira minggu depan akan seperti apa? Nah, teman-teman lihat ya. Di garis yang tadi saya gambar, dia reject. Kenapa nih area imbalance? Imbalance ini ada gede, ini imbalance ini juga ada. Ya, di sini udah aman. Oke, bisa ada imbalance di sini sebenarnya. Ya. Nah, teman-teman di 4 hour, ya buat saya dia udah buat bikin struktur bullish, teman-teman. Ya. Udah bikin struktur bullish. Ini liquidity grab, saya hapus dulu, udah diambil semua nih, udah diambil semua di sini. Di sini juga udah diambil nih. Oke. Coba hapus dulu. Ya, sip. Nah, dia udah bikin high teman-teman. Ya, saya expect dia akan lanjut naik untuk minggu depan. Kami expect dia untuk lanjut naik. Seenggaknya dia naik dulu ke atas itu teman-teman. Bentar ya. Oke, kalau kita pakai Fibonacci, kita bisa lihat dia ketahan di area 0,518 ya. Kita bisa expect dia ada 2 potensi teman-teman. Dua peluang nih. Kan sih pertama dia ke sini dulu, kejar 786, ada area imbalance juga. Lanjut naik ke sini ya targetnya ya. Atau di sini dia langsung naik.
So di sini dia langsung naik. Di warnanya dulu. Ya, oke. Kenapa? Karena kita lihat di 4 hour seperti ini, teman-teman. Ya. Tapi ini weekly forecast, teman-teman. Artinya kita adaptif ya. Jadi jangan langsung besok minggu depan langsung buy atau gimana. Kita lihat. Tapi kemungkinan roadmap-nya kurang lebih seperti ini, teman-teman, minggu depan. Nah, saya akan sell kalau dia breakout sini. Kalau breakout baru saya akan sell. Ini skenario 3 ya. Targetnya di sini. Nah, kalau di situ melihat sini. Nah, targetnya di sini, area sini, teman-teman. Pakai mouse-nya deh, lebih enak. Lebih cepat. Bentar ya, ini saya setting dulu. Layarnya nggak enak gambarnya. Bentar ya. Oke. Nah, lebih jelas buat saya. Oke, teman-teman, ini skenario 1 dia langsung, skenario 2 dia ke sini, skenario 3 dia kalau breakout ini, teman-teman, breakout support sini nih. Saya akan sell, ya, tunggu di tes sell. Ya, ini 4 hour ya. Nanti untuk titik entry-nya gimana, teman-teman bisa cari sendiri. Teman-teman VIP member nanti akan saya share di grup VIP, mungkin di grup free juga saya akan share kalau ada cerita bagus ya. Biasa saya masuk ke M15, kadang M10, M13, M7, tergantung teman-teman. Jadi kita lihat aja. Yang penting overall trennya saya lihat dia masih akan lanjut naik. Ya, targetnya ke sini dulu teman-teman. Ya, kita lihat sih aja seperti apa nanti di besok Senin pembukaan. Ya, karena kemarin dia bikin 4 hour seperti ini. Sip, lanjut. Kita akan coba analisa GA, teman-teman. Ini pair favorit saya. Dan ini juga bagus, teman-teman. Ya, banyak orang pada bilang, teman-teman, ini internet saya unstable. Jadi kalau ada masalah, teman-teman bisa tolong ngomong ya di chat ya. Ya, weekly-nya kemarin candle-nya bullish. Ya, bullish candle bagus nih. Ya, baru bagus juga, artinya buyer in control. Ini ada gap di sini, teman-teman. Kayak ada chat, ayo yang mau request pair ya, ayo yang mau request pair, saya kasih jatah 3 pair teman-teman. Ya, pair apapun bebas. Kita lihat dealingnya teman-teman. Dealingnya ya. Banyak orang kemarin bilang gini nih, oh ini masuk resisten sini nih, ya kan, pada bilang resisten di sini. Ya, kita sell yuk gitu. Ya boleh sih, maksudnya boleh aja. Boleh sell gitu. Memang turun sih nggak jauh. Tapi overall trennya masih bullish. Ya, jadi kita jangan coba-coba counter trend, kecuali kalau kita udah ngerti tentang pairnya adalah tentang struktur secara lebih dalam, teman-teman. Nah, di daily dia kemarin break strong resistance. Ya, ini setelah dia bikin bullish formation bagus nih. Nah, ini juga orang banyak kekecoh, teman-teman. Wah, ini ada apa rising wedge lah atau apa scanning channel lah, coba ya. Kayaknya sekarang saya pribadi udah hampir nggak pernah jarang pakai pattern, jarang pakai trend lah, sedikit buka ini apa ya, teknik special dari trend, teman-teman, kita institutional strategi. Ya kita jadi saya udah jarang pakai support resistance, trend line. Kalau teman-teman pakai ada berhasil silakan. Tapi saya sih udah jarang. Nah, kita lanjut ya. Oke, ini udah ada low, high, higher low, higher high, ya bikin higher low, bikin base, bikin higher high. Nah, kemarin candle daily-nya dia ada rejection wick di sini, dia nggak berhasil closing di atas sini. 4 hour berarti kelihatan tuh, dia nggak berhasil bikin higher high pasti dia 4 hour-nya. Yap, ya nggak berhasil
bikin higher high, bikin sedikit lah teman-teman. Tapi lihat sih. Nah tapi untuk minggu depan saya lihat di daily ya, GA saya expect dia akan lanjut turun dulu teman-teman. Ya. Kenapa? Kalau kita tarik Fibonacci dari higher low ke higher high, ya, dia udah masuk ke area min 27,2 bahkan 18. Coba. Nah, udah hampir kena ya. Jadi potensi mungkin dia akan ke sini dulu dikit teman-teman, tes. Saya expect dia lanjut turun buat retest area ini. Ya. Buat retest kalian dia bikin higher low di daily dan di 4 hour-nya. Nggak di 4 hour ya. Messi price action, Messi candle, tapi apa ya, ada low, high, higher low, higher high, higher low, ya, higher high, higher low. Oke, saya expect dia akan turun dulu teman-teman. Oke. Ini untuk GA, GPAUD, salah satu pair favorit saya. Dan pair terakhir teman-teman. Bentar ya. Oke, pas juga nih teman-teman, di area sini ada area resisten juga atau area supply juga di sini ada. Yap, hampir kena tuh. Yap. Expect dari situ teman-teman. Untuk GA minggu depan, saya jadi belum mau cari sell. Saya akan cari sell, coba cari sell, meskipun trennya masih bullish karena dia kemungkinan nih udah jadi higher high, dia akan buat higher low dulu kita sini ya. Ini daily ya, saya langsung daily aja. Oke, lanjut pair terakhir Euro USD, ini pair favorit saya juga, yang rapih price action-nya. Kita lihat weekly teman-teman. Candle weekly-nya kita lihat, dia sudah bikin bullish structure di sini. Ya, setelah bikin lower low, dia bikin higher high, higher low, bikin base ini, higher high. Oke. Jadi di mana lo higher low terakhir di sini? Ya, low ini kasih nama deh. Low. Oke. Ya, kenapa di sini? Karena ini higher high. Ya, kenapa ini bukan ini? Karena ini nggak jadi higher high baru. Ya, ini bukan, saya nggak anggap dia higher low. Kenapa? Karena high yang ini dia nggak buat higher high baru. Dia bikin lower high malah. Ya. Jadi higher high-nya terakhir masih di sini. Jadi selama dia belum break ini, dia nggak akan lanjut turun, teman-teman. Kita masih bisa sebelum dia bullish. Ya. Nah, di daily, teman-teman, ya. Di daily, dia reject di sini. Kenapa? Karena ada area demand di sini. Lihat. Demand area, order block. Dia kena, nyentuh, naik ya di daily ya. Sorry. Ya. Nah, di 4 hour ini potensi juga ada liquidity trend line ya, di mana institutional buat lagi building orderan di sini. Oke. Yep. Ya. Nah, jadi target saya ya, ini EU 4 hour ya, dia setelah bikin bearish price action low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, dia ketahan di area demand, area support gitu teman bisa bilang boleh. Di sini dia bikin ya, dia di 1 hour lebih jelas sih, dia bikin bullish price action. Ini pas FOMC ya. Ini pas FOMC dia naik ya, dia bikin ke sini tapi dia nggak break. Kenapa? Karena dia ada area demand kuat dia satu. Nah, dia break high di sini. Ya, dia break structure di situ. Gimana dia break structure di sini? Dia break
break of structure 4, ya bikin higher high. So potensi teman-teman, potensi buat saya EU masih mungkin akan ada tiga skenario, dua skenario. Skenario pertama, jangan coba turun lagi, lanjut naik. Atau dia akan ke sini dulu teman-teman. Sini, ya ngambil ke area sini, ini ada banyak imbalance sini nih. Ini naik. Sorry ini. Sip, sini. Ya, teman-teman ini di 4 hour-nya ya. Jadi bikin higher low dulu ke sini. Kenapa ada banyak imbalance ini? Candle setelah news, biasanya dikejar dulu. Terus Fibonacci juga boleh dari sini. Yep. Ya, 382, 618 pas tuh. Area. So ini potensinya di EU teman-teman. Ya, target utama ujung di sini nih. Nggak tahu minggu depan nyampe nggak? Mungkin sih nyampe ya. Ya. Ini EU teman-teman. So itu 3 pair dari saya tadi EU, GA dan SAU. Apakah teman-teman ada yang mau request? Kalau ada yang mau request pair boleh di kolom chat. Saya akan coba bantu analisakan. Kalau buat teman-teman nggak ada, udah cukup. Buat apa? Zoom user oil boleh Pak, boleh. Ini dengan siapa nih Pak? Boleh pakai nama asli biar saya tahu. Boleh ganti namanya dulu Pak, supaya saya kenal siapa nih. Semua ini ada anak baik siapa nih. Boleh tolong teman-teman pakai nama asli ya, supaya kita bisa saling kenal juga gitu. Jadi etika komunikasinya kita saling menghargai. Saya tahu nama teman-teman, teman-teman juga tahu nama saya gitu. Kan? Boleh. Ada yang baru masuk nih, ada Pak Rizal Valevi. Malam Pak Rizal. Ya, ada Pak Rian juga baru masuk. Ada Bu Windy. Halo, welcome Bu. Selamat bergabung di podcast kita malam hari ini. Baiklah, ada yang mau request? Bu Siska, GPUSD, boleh. Bu Siska, saya akan menuliskan. Oke, ini udah salah satu pair favorit saya, teman-teman. Nah, ini kemarin nih dapat nih. Coba 4. Saya hapus dulu deh. Oke, let's see. Kita top down analysis dari weekly. Karena kan ini weekly forecast. As always, lihat. Weekly dia udah bikin bullish structure. Ya. Lower high, lower low. Ya, harusnya dibikin equal high, bikin lower low lagi. Tapi ternyata dia break structure, teman-teman di sini. Ya, break structure. Ya, break of structure. Ya, bikin higher high, higher low. Higher high, ya. Lalu di sini dia ketahan, teman-teman, ketahan. Kenapa ketahan? Kalau kita mundurin, teman-teman. Nah, ini yang saya senang dari price action. Ya. Di tahun 2018 pun dia ngelakuin hal yang sama. Ya, kurang lebih mirip ya. Tapi nggak langsung turun ternyata di sini. Oke, teman-teman kita lihat ya. Saya bisa tandai juga di sini sebagai penanda aja bahwa ada area resisten kuat. Area sini, teman-teman. Yap, dimana dia ketahan terus. Oke. Nah, kita langsung coba masuk ke daily-nya. Ya Pak Iyo, nggak apa-apa Pak. Iya, karena kita masuk Pak. Oke, teman-teman lihat nih, ini masih bullish protection nih. Di weekly-nya kemarin closing candle, weekly-nya juga bagus. Ya setelah minggu lalu dia bikin pin bar. Iya betul pin bar hammer nih. Ya, weekly panjang ke bawah, artinya di sini buyer kuat nungguin di sini teman-teman. Dan kemarin buyer masuk lagi minggu yang lalu. Cuma dia nggak berhasil break di atas area sini teman-teman. Ya. Kita lihat daily, ya. Oke, let's see daily-nya. Oke, ya teman-teman. Daily-nya juga bikin bullish price action ya. Cuman memang messy ya, maksudnya nggak rapi ya. Lihat. Kenapa saya bilang kadang trendline nggak kurang bekerja, lihat nih. Oke, breakout ya. Oke, turun betul. Retest bisa jadi turun betul. Tapi kita nggak tahu, bisa jadi dia lanjut naik lagi. Kadang kan gitu. Ya, tapi kemungkinan sih nanti kita bahas ya. Tapi kita lihat di GU minggu ini teman-teman, ya dia masih
sebelumnya masih bullish, ya. Ditahan di resistance, ya. Nah, di sini dia kemungkinan break low. Oke, kita lihat. Ya, ini equal high teman-teman ya. Saya anggap dia equal high atau higher high nggak apa-apa. Nah, dia break low nih, bikin lower low. Oke. Break of structure 4, sorry daily. Dinamain dulu biar ini. BOS daily. Oke. Nah, sekarang dia naik buat bikin lower high. Ya, kita lihat di 4 hour time frame ya teman-teman. Biar lebih jelas. Nah, teman-teman lihat. Ya. Dari lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, dia bikin higher high. Break structure di 4. Jadi gimana Pak? Di 4-nya dia udah bikin bullish nih. Ya. Saya masih expect dia akan lanjut naik dulu teman. Saya masih expect dia akan lanjut naik dulu. Kemana? Ke sini nih. Ini ada area supply dan imbalance yang belum keambil ini pas FOMC bulan lalu. Itu 17 Juni ya. Ya. Saya expect teman-teman untuk GU sendiri dia akan lanjut naik. Tapi entah dia mungkin turun dulu sedikit ke sini. Higher low dulu ke sini. Ya, untuk minggu depan ya. Atau teman-teman, atau gini. Atau dia ternyata malah breakout, tes. Ya, ini dua skenario. Kita lihat aja seperti apa. Kenapa? Ini dia satu lebih jelas. Saya coba turunin ya. Nah, dia satu dia udah bikin bullish per section nih, bagus ya. High, low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Banyak imbalance di 1, 2 imbalance. Sempat ke fill dikit tapi belum maksimal. Ya, juga imbalance segala macam. Ya, oke. Ya. Nah, higher low terakhir di 4 dia satu di sini. Ya, potensi dia ke sini dulu. Oh, dia breakout ke sini. Akan tunggu dia retest dulu. Oke. Akan tunggu dia retest. Oke, sampai dulu. Oke. Nah, ini dia satu ya. Saya akan tunggu dia ke sini, lanjut naik. Atau kalau dia break, tunggu dia ke sini retest, ya. Dan lanjut turun. Oke. Terus sini dulu lah. Ya. Ini GU. Ya. Oke. Kita lihat bisa ke sini lanjut naik. Oke, nanti kita lihat aja pergerakan hari Senin seperti apa. Karena dia udah break high dia jadi lower high di daily. Ada ini udah mulai bearish nih. Ya, nah, dari sini masuk sini dia bisa diturun nanti. Oke, karena udah break low. Ya. Oke ya. Cukup itu GU, semoga bisa dipahamin. Oil boleh Pak, boleh oil. Saya akan coba cek ya. Saya hampir nggak pernah trade oil teman-teman, karena saya nggak gitu ngerti. Tapi kalau Pak Yong senang trade oil, saran saya banyak baca-baca dari fundamental seperti apa. Ya, WTI ke USD, ya oil adalah komoditi, artinya pergerakannya benar-benar dipengaruhi oleh supply dan demand. Ya, begitu ada kebutuhan, banyak permintaan, harganya naik. Begitu nggak ada permintaan, harganya turun. Contohnya ini saat corona, bukan di sini. Nah ini teman-teman, saat corona nih, ya dari Maret ya, semenjak Januari kan ya, ini kan semenjak corona mulai isu corona mulai Januari tahun lalu 2020, ya harganya turun drastis. Maret paling dalam. Ya kemarin saya nonton video ada satu orang yang dalam satu malam, kalau nggak salah dalam satu malam nih,
dia ngubah $200 jadi $200.000. Itu saya share linknya ya. Gimana di oil? Pas turun-turunnya ini dia hoki banget katanya. Lagi shift malam kerja, dia selama ini MC terus. Malam itu dia sell terus. Kayak ini nih, turunnya jauh banget tuh. Ya. Nah, kita lanjutin ya. Itu intermezzo sedikit tentang oil, Pak. Nah, kita lihat di sini oil ya setelah bikin lower low ya, dia break low. Ini break low, bikin lower low, break low juga di sini. Lower low. Nah, di sini ternyata dia nggak bikin lower high, dia bikin higher high. Dia break structure di weekly. Ya, ditambah lagi dengan sentimen positif, pemulihan ekonomi global, teman-teman ya. Dia akan lanjut naik. Saya kasih nama dulu. Weekly. Oke. Ya, dia bikin higher high. Oke. Jadi tes bikin higher low, ngejar imbalance teman-teman. Nah, ini makanya kenapa imbalance tuh penting banget buat kita ketahui nih. Ada imbalance di sini. Diambil satu week ini nih. Ya, dia turun. Ya, daily-nya teman-teman, daily-nya juga udah bikin bullish price action. Ya. Bullish ya. Nah, sekarang dia oke, saya coba dulu di sini. Di materi sini. Nah, ini daily teman-teman, dia break high di sini. Ya, bikin higher high. Oke. So, gimana higher low-nya? Higher low-nya di sini. Nanti warnanya udah. So, selama dia nggak break ini, teman-teman, dia masih akan lanjut naik. Nah, sekarang dia lagi mungkin kemungkinan di 4 hour jelas. Yep. Nah, di 4 hour, nah ini ada trend liquidity di sini, diambil, di grab, imbalance juga, dia bikin lanjut naik. Nah, kemungkinan teman-teman di oil ini daily, kalau kita lihat candle-nya, coba lihat dari bikin lagi, candle-nya bullish, oke, daily-nya juga bullish. Oke, jadi potensi buat saya teman-teman oil akan lanjut naik. Ya. Naik, dari tes. Lanjut naik, kemana targetnya? Coba kecilin lagi teman-teman. Oke, di sini targetnya. Ya. Oh, ternyata ini udah kena juga deh kemarin. Coba mundurin lagi, cari lagi area-area yang kuat. Nggak ada ternyata ya. Yes. Ngelek. Sebentar ya. Aduh, hilang semua gambar. Oke, lihat dari buktinya teman-teman. Oke. Yap, ini bagus nih, imbalance sih. Di sini. So, potensi teman-teman untuk di follower ya. Gambarin dulu deh. Dan follower udah bikin bearish nih, restructure nih, ya kan? Tapi jadinya masih bullish. Nah, potensinya ada beberapa teman-teman. Payung nih. Pertama dia ke sini bikin equal high, turun. Sini. Lanjut naik. Jauh ya, ini mungkin jangka panjang, ini swing trade. Tapi mungkin kayak gini teman-teman. Atau payung kalau dia breakout. Kenapa? Karena daily-nya masih bullish ya. Kenapa saya bikin gini? Karena masih bullish. Dan ini di 4 hour time frame. Breakout ini tes lanjut naik. Oke. Ya. Tapi oil kita harus ini benar-benar sentimen global tuh berpengaruh. Contoh misalnya ada kilang minyak terbakar, ada perang di negara-negara produsen minyak, negara importer eksportir minyak, itu berpengaruh. Nah, biasanya oil ini juga mempengaruhi mata uang CAD karena dia dolar. Ya, ini mungkin payung semoga cukup jelas. Ya, kemungkinan nih dia bayar ke sini, kalau dia reject bisa sell Pak. Targetnya bisa ke sini. Target pertama sini dulu.
Atau kalau dia breakout, kita tunggu di tes, kita bisa baik. Ya. Sama Pak Yong, makasih banyak Pak. Oke, mungkin teman-teman, saya coba tunggu satu lagi, kalau ada satu pair lagi mau dianalisa boleh. Ya, saya minum dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, apakah masih ada yang mau request pair? Oke, kalau nggak ada, kita mungkin sudahin saja di sini. Pak Christian mungkin mau share beberapa informasi teman-teman. Tolong jangan berhenti, jangan leave dulu, jangan keluar dulu, karena Pak Christian akan share beberapa informasi yang cukup penting buat teman-teman semua. Pak Christian sudah hadir, Pak Christian? Oke, Pak Kris. Ya, Mantap. thank you Pak Yos buat Oke, Pak Kris. Oke. Oke, boleh. Saya stop screen, Pak. Oke, teman-teman. Thank you banget teman-teman buat yang udah datang. Saya mau ngingetin apa aja yang Simtrade akan lakuin, dan yang ini akan kami lakukan setiap minggunya, teman-teman. Saya mengingatkan lagi lah kepada teman-temannya bahwa setiap hari Minggu kita akan ada weekly forecast. Jadi buat teman-teman kayak sekarang yang misalkan mau tanya-tanya, sebenarnya sih saya mengharapkan buat teman-teman yang mau bener-bener serius belajar ya tanya sedalam mungkin ya. Karena tadi juga Pak Yos juga mungkin tadi pair untuk request pair mungkin udah nggak ada, bisa teman-teman mau tanya yang lain juga it's okay gitu. Manfaatkan waktu ini semaksimal mungkin, karena ya kita hanya hadir di weekly, di selanjutnya kita ada di live thread teman-teman. Live thread tuh di setiap hari Selasa. Kalau setiap hari Selasa dengan saya, kalau misalkan setiap hari Jumat sama Pak Yos, ini teman-teman saya pengen sih teman-teman manfaatkan sebanyak mungkin kesempatan untuk bertanya. Karena kenapa? Karena ya ini waktunya, dan ya karena visi kami ingin mengedukasi teman-teman. Jadi apa yang kita hadirkan semoga teman-teman respon dengan baik gitu. Karena kan kita nggak tahu teman-teman kebutuhannya apa, teman-teman kesulitannya di mana. Misalkan ada teman-teman yang mungkin kesulitannya di gimana sih cara narik support resisten, tanyain di sini, bawa pertanyaan teman-teman, kumpulin, tanya sini. Mungkin ntar kalau ada waktu bisa di akhir atau di tengah-tengah kita akan edukasi buat teman-teman, biar teman-teman di sini ya nggak sekadar cuman profit. Kalau profit doang ya jujur buat saya sih di luar sana banyak banget yang ngasih profit aja tapi no edukasi buat saya. Nah di sini kami hadir buat mengedukasi teman-teman biar teman-teman bisa terlihat mandiri. Oke, selanjutnya ini juga info lagi buat teman-teman yang mau belajar serius. Kita adain kelas online sama offline. Teman-teman ntar mungkin bisa baca e-flyer di grup. Detailnya seperti apa. Intinya kami adalah simple trading, teman-teman. Kami adalah penggagas trading yang simple dan hanya dengan basic dan psikologis dan manajemen, teman-teman. Itu kuncinya dari Simtrade. Nah, dan ini juga infonya nggak semua jadi biaya untuk edukasi, ini hanya setengah aja. Setengahnya lagi itu untuk jadi deposit teman-teman. Nah, selanjutnya juga ada Simtrade mengeluarkan ini ya teman-teman, sinyal swing trade dan day trade. Teman-teman bisa cek aja. Cuman mungkin kelebihan kami, saya ingin share bahwa kami mau profit mau loss akan kami share, dan kami selalu ada analisa, selalu ada alasan, selalu ada charting, selalu ada TP dan SL. Yang tujuannya apa sih? Tujuannya ya balik lagi untuk edukasi itu buat teman-teman gitu. Jadi mungkin teman-teman yang belum ada waktu untuk edukasi, mentoring atau kelas, teman-teman bisa join sinyal dulu. Nah harganya ntar teman-teman bisa cek sendiri aja. Nah ini saya mau infoin bahwa kita lagi ada promo. Kalau misalkan mau buka akun Tigerwith di bawah IB kita, ini ada free yang $500 1 bulan, $1.000 3 bulan, dan seterusnya. Nah kalau saya sih
saranin biar teman-teman nggak usah keluar juga untuk biaya berlangganan ya teman-teman, ini aja bikin akun Tigerwit aja sih, nggak usah mengeluarkan uang ya seini aja lah teman-teman. Ada yang simple ya kasih aja yang simple ya kita. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak mau bikin di Tigerwit ya udah nggak apa-apa, teman-teman bisa berlangganan ya dengan biaya yang tertera di sini. Paling gitu aja teman-teman pengumuman dari saya, singkat aja. Saya cuma mau mengingatkan aja bahwa ini loh program-program yang ada di Simtrade, teman-teman bisa ikutin, teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain juga terbantu, karena kan banyak banget edukasi yang kurang jelas di luar sana, dan banyak banget trader-trader yang malah coba dulu baru belajar. Itu kan yang salah teman-teman. Makanya sebenarnya kita ada di sini buat teman-teman yang belum mengerti atau kurang mengerti ya bisa tanya di sini, kita edukasi sebisa kami gitu. Paling gitu aja teman-teman dari saya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Yos, ntar ya, Pak Yos lagi ke sana. Atau teman-teman ada yang mau tanya dulu? Kemarin sih sempat hari Jumat kemarin saya ngobrol-ngobrol ya sama Pak Muhammad Palas ya, tentang ada yang bukan ketipu ya, kena dari oknum broker terus ya macam-macam lah dunia trading ini ya Pak ya. Ada yang belajar tapi nggak komplit ya Pak Muhammad Palas ya. Hari Jumat kemarin saya lupa sih dengan siapa, tapi ya itu menarik. Ntar akan coba kita bahas, ntar coba ingetin aja poin-poin apa aja yang perlu kita bahas. Oh kayak ini juga kayak forex, judi atau enggak kan teman-teman. Kemarin kan hari Jumat sempat kita sharing ya, kenapa sih masih ada orang yang ngomong forex itu judi. Ya teman-teman yang belum mengerti gitu, belum bisa menjawab ya, ntar kemarin kita udah kasih edukasinya gimana sih cara kasih tahu mereka yang bilang forex itu judi. Sebenarnya kan bukan gimana cara ngasih taunya, tapi kita kasih tahu cara bekerja forex trading itu seperti apa, biar mereka ya kalau misalkan mereka masih tetap menganggap judi ya itu terserah mereka, tapi kita akan udah ngasih tahu cara kerja forex itu seperti ini ya, terserah lu mau nilai judi atau enggak gitu. Kita kan cuma ngelihat peluang di sini gitu. Halo teman-teman, gimana teman-teman, ada yang mau bertanya atau ada yang masih mengganjal atau apa nih teman-teman nih, atau udah jelas semua nih? Waduh, ini Pak Edi baru masuk lagi. Halo, selamat malam Pak Edi. Mungkin teman-teman segitu aja buat dari Simtrade minggu ini. Thank you banget udah yang udah bergabung. Semoga apa yang kita share dari mapping bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa membantu teman-teman. Oke, paling gitu aja. Mungkin buat Pak Edi, saya infoin lagi bahwa kita akan mulai selalu jam 8, Pak Edi. Mau kapanpun eventnya, mau di hari Minggu, mau di hari Selasa, mau di hari Jumat, kita akan selalu mulai jam 8. Mungkin jangan ketinggalan aja untuk ikut live-nya kami. Tapi kalau misalkan Pak Edi hari ini ketinggalan, ntar coba kita share ya di YouTube-nya kami. Ntar buka aja YouTube-nya kami, akan selalu kami posting di sana. Paling gitu aja. Thank you teman-teman ya yang udah gabung ya.